Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Tidak terasa dari mulai awal pemberitaan COVID-19 yang terjadi pertama di Wuhan sampai saat ini sudah 1 tahun. Kemudian di Indonesia mulai bulan Maret sampai saat ini kita pembelajaran jarang ketemu antara teman dengan teman, antara dosen dengan mahasiswa. Ini menjadi sesuatu yang baru, yang dulu dalam teori pembelajaran online learning, pembelajaran berbasis ICT, menjadi seolah-olah pembelajarannya sangat baik diterapkan, tetapi pada kenyataannya kita merasakan bahwa pembelajaran yang seperti ini membuat berbagai macam kendala, baik dari segi guru, dosen, dari segi mahasiswa, dari segi orang tua, dan dari segi masyarakat. Dan dampaknya juga luar biasa. Pasti teman-teman kalau ditanya bosan tidak pembelajaran seperti ini terus, karena kita tidak ada interaksi fisik secara nyata. Ya, dalam ajaran agama kita kalau bersilaturahmi, bertemu dalam fisik secara nyata itu baik dilakukan. Kalau saya berpendapat pembelajaran berbasis daring seperti ini itu perlu dilakukan dengan catatan pembelajaran berbasis daring ini tidak dapat berdiri hanya daring saja, tetapi dikolaborasikan dengan pembelajaran nyata, sehingga yang paling tepat kalau kita berbicara konsep pembelajaran berbasis ICT adalah menggunakan flip learning, yaitu ketika di sekolah, di ruang kelas, guru dan siswa itu bertemu, kemudian ketika pulang siswa itu bisa mengakses materi yang telah disediakan guru di portal-portal LMS-nya atau di video-video yang ada di YouTube-nya disediakan guru. Tetapi kalau langsung dilepas selama ini seperti ini, nampaknya kita memang betul belum siap. Nah, menanggapi hal itu, rekan-rekan, banyak kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, kemudian mahasiswa sendiri, siswa sendiri selama pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini. Kita ketahui bahwa Indonesia tidak semuanya kota. Hasil survei di kalangan mahasiswa kita, pembelajaran online yang aksesnya cepat itu hanya 14% dari total 100%. Kemudian yang menyatakan sisanya itu adalah terbatas kepada sinyal dan lain sebagainya. Kita pahami itu, ini baru ada di Pulau Jawa. Kita lihat di pelosok-pelosok sana, tentu jika pembelajaran diteruskan seperti ini, susah bagi guru, siswa, dan orang tua untuk dapat mencapai pendidikan yang baik. Tetapi yang paling penting saat ini adalah masih kesehatan. Jadi kita masih di sektor pendidikan sampai kebijakan Pak Menteri bulan Januari baru boleh masuk. Tapi ini juga belum tahu apakah perkembangannya bagaimana. Baik, pertama adalah kendala guru. Guru kita ketahui, dosen kita itu hampir 60-70% mereka berada di usia antara 40 tahun sampai hampir 60 tahun. Maka ini sangat susah bagi guru-guru kita itu dalam melakukan setting, dalam membuat konten untuk pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain susah untuk membuat
juga susah untuk mengunggah, karena di beberapa, hampir di 60% wilayah kita ya internetnya memang belum selancar di kota. Mau unggah YouTube video pembelajaran itu perlu setengah hari dan lain sebagainya. Belum lagi guru pusing membuat video YouTube-nya, belum lagi pusing bagaimana mengunggahnya. Kemudian juga waktu pembelajaran saat ini berkurang jauh, seolah-olah ya siswa mahasiswa itu dikirim materi belajar. Nah, kemudian karena hanya dikirim materi, siswa mendengarkan, siswa membaca, interaksinya jadi kurang bagus untuk bagaimana membangun iklim pembelajaran yang aktif. Guru juga susah komunikasi dengan orang tua di rumah. Belum semua anak-anak kita, anak-anak SD, SMP yang ada di desa-desa itu memiliki yang namanya perangkat untuk mengakses pembelajaran digital. Jadi masalahnya sangat kompleks. Kemudian orang tua, bayangkan orang tua bekerja masuk jam 7 pulang jam 4. Guru juga mengajar jam 7 sampai jam 4. Kemudian anak itu SD. Siapa yang mendampingi anak belajar di rumah kalau orang tua dan anak itu hanya tinggal dengan orang tua dan anak, tidak ada mbahnya misalnya, tidak ada pembantunya misalnya. Ini kan menjadi susah. Orang tua stres, bagaimana harus bekerja, bagaimana harus mengawasi pembelajaran anak, bagaimana harus mengawasi penyelesaian pekerjaan anak. Ternyata orang tua menyadari peran guru selama ini berat. Kalau dia menjadi guru di rumah isinya marah-marah terus, itu menjadi suatu kenyataan. Ditambah lagi orang tua susah juga kalau hanya di deliver materi. Misalnya di grup WhatsApp anak-anak SD, orang tua dimasukkan grup WhatsApp, di deliver video, di deliver materi, kemudian disuruh memberikan kepada anaknya, siswanya ditagih ini, ditagih itu. Memahami pembelajaran, motivasi, kondisi anak, kondisi rumah, kondisi perekonomian, ini juga menjadi masalah yang besar bagi orang tua dalam mendampingi belajar anak. Kemudian siswa mengeluh, ya banyak tugas, karena seolah-olah pembelajaran daring ini hanya dideliver tugas. Ya diberi tugas dulu mengumpulkan, beri tugas dulu mengumpulkan, mau melihat video, kuotanya banyak, sinyalnya susah, stres, jenuh di rumah karena jauh dari teman, jarang berinteraksi. Yang dulu sering main ketika istirahat, berendahgurau kelas, membangun emosi siswa, sekarang juga tidak ada, hanya di rumah. Selama kurang lebih 10 bulan ini, pembelajaran ini yang kita hadapi. Maka melihat kondisi ini, kelangsungan belajar yang tidak dilakukan di sekolah memang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Tetapi apa dampaknya? Putus sekolah. Saya mendengar curhat teman-teman yang ada di UHAMK, mahasiswanya pada lari. Kenapa pada lari? Karena orang tuanya banyak yang pemutusan hubungan kerja, ekonomi sulit, akhirnya tidak mampu membayar kuliah, akhirnya entah kemana mahasiswa itu tidak ada kabar ke kampus. Itu banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kemudian anak harus ikut terpaksa bekerja untuk membantu, ya ini karena krisis pandemi, membantu perekonomian. Kemudian banyak segi orang tua itu ya tidak bisa memahami peranan sekolah dalam pembelajaran online ini.
capaian belajar tentu menurun jauh, kesenjangan capaian belajar apa yang diajarkan di sekolah secara nyata pastilah lebih berkualitas daripada pembelajaran daring seperti ini, apalagi untuk anak-anak usia dini, sehingga sering disebut sekarang adalah lost generation, hilangnya learning dan hilangnya pembelajaran dalam diri siswa. Karena pembelajaran di kelas selain membentuk pembelajaran akademik juga membentuk karakter, membentuk emosi, membentuk sikap siswa. Kalau di PJJ seperti ini, jarak jauh seperti ini, ya hanya deliver materi saja. Kemudian di dalam rumah antara orang tua dan siswa kita sering melihat seringnya pertikaian karena pembelajaran online ini. Siswa belum siap, orang tua belum siap, tugas banyak, terjadilah pertikaian antara orang tua dan siswa, terjadi kekerasan yang ada di rumah tanpa diketahui oleh guru. Nah, dan juga kita akhir-akhir ini melihat berita karena stres pandemi, anak SMA di Nusa Tenggara, di Lombok menikahi 2 sekaligus teman wanitanya. Nah, ini kan menjadi pernikahan dini karena kemudian kita melihat berita-berita tingkat kehamilan juga meningkat di masa pandemi. Ini juga menjadi resiko pembelajaran selama COVID ini kita berlakukan. Tetapi kita fokus utama bagi anak-anak kita adalah bagaimana kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Sehingga kenapa sampai saat ini belum ada ketentuan pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekitar kita. Mungkin ada 1-2 yang sudah melakukan dengan physical distancing yang ketat. Kemudian melihat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis peserta didik yang mungkin selama ini terganggu dengan COVID dan banyak tugas, maka pemerintah menetapkan yang namanya kurikulum darurat. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah sekolah diberi kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Intinya adalah penyederhanaan terkait pembelajaran, terkait modul pembelajaran, terkait asesmen. Karena kondisi khusus pandemi COVID ini, sehingga kurikulum difleksibelkan dan melihat kekuatan yang ada di sekolah dan lingkungan masing-masing. Oke, kita langsung ke yang disebut dengan kurikulum darurat untuk SD, SMP, SMA. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi beban guru dalam menjalankan kurikulum nasional dan mengurangi beban siswa dalam keterkaitan penentuan kenaikan kelas. Maka kemarin sudah tidak ada ujian nasional, ujiannya segitu. Nah, ini untuk sampai pendidikan menengah dan pendidikan khusus, modul-modul sudah disiapkan, banyak tayangan-tayangan televisi untuk mengedukasi. Nah, kurikulum darurat ini ya tetap menggunakan kurikulum 2013. Intinya kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga hanya fokus kepada hal yang esensial atau yang penting dan untuk menjadi syarat keberlanjutan tingkat selanjutnya, sehingga ini adalah disederhanakan. Nah, kalau kita melihat sekarang pemerintah sudah meluncurkan ini kebijakan kurikulum darurat, nanti teman-teman bisa akses. Dampaknya bagi guru apa dalam adanya kurikulum darurat ini? Ada acuan bagi guru, berkurangnya beban mengajar, kemudian ada kesejahteraan psikologis bagi guru. Beban guru itu berkurang kalau fleksibel dalam melakukan pembelajaran. Siswa juga begitu.
tidak harus menuntaskan seluruh capaian pembelajaran yang sudah ada, hanya yang esensial. Kemudian psikologi siswa juga terpengaruhi. Kesejahteraan psikologis itu intinya adalah yang longgar pikiran, tidak stres siswa itu dengan tuntutan pembelajaran yang tinggi. Orang tua juga begitu, memudahkan pendampingan di rumah dan juga emosinya tidak terlalu tinggi menghadapi anaknya sekolah di rumah. Nah, ini nanti dalam tugas yang diberikan di kelompok nanti kita post untuk seperti kelompok sebelumnya adalah bagaimana di sini sebagai bentuk UTS teman-teman itu nanti membuat kelompok, kemudian membuat bahan presentasi paparan berupa video diskusi dengan satu kelompok dengan tema kurikulum darurat COVID. Kurikulum ini khususnya fokus kepada kurikulum ekonomi tingkat SMA. Nah, sebagai literasi sudah kita siapkan. Di sini ada beberapa web yang bisa dikunjungi dan nanti ketika mencari KI dan KD silahkan dicari KI dan KD yang khusus untuk SMA dan ekonomi dalam kurikulum darurat ini. Pada intinya kurikulum darurat ini adalah kurikulum untuk menyederhanakan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dilakukan hanya pada materi-materi yang esensial yang dianggap penting untuk apa? Ya, untuk penentuan kenaikan kelas dan sebagai syarat masuk jenjang yang lebih tinggi. Ini berlaku khusus selama pandemi. Nah, coba teman-teman mengkaji itu dari refleksi yang saya katakan tadi, dicerna, dikaji, dan memberikan pandangan mengenai kurikulum darurat yang ada di Indonesia. Itu adalah bentuk nilai untuk UTS, teman-teman. Demikian video pada sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.